Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mulai tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menghirup napas kehidupan kami yang baru. Kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Berfirmanlah buat setiap kami ya Bapa, kami perlu firman-Mu, biar firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Daily Devotion Bapak Ibu. Kita selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 5.30 pagi. Dan informasi buat Bapak Ibu, besok hari Sabtu jam 7 pagi kita ada Harmony Prayer Bapak Ibu. Kita akan berdoa bersama-sama selama setengah jam Bapak Ibu. Kemudian Sabtu sore Bapak Ibu, saya kasih pengumuman dulu ya Bapak Ibu ya. Sabtu sore kita ada pemuritan onsite jam 5 sore Bapak Ibu ya di Rumah Harmoni. Jadi kalau Bapak Ibu mau join, silakan join Bapak Ibu. Dan besok kita akan membahas tentang dewasa bukan sebuah pilihan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa join, Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama dengan kami sama-sama Bapak Ibu ya. Memperkuat iman kita di dalam Tuhan karena akhir zaman sebentar lagi sudah mau datang Bapak Ibu, oke? Filipi 2 ayat yang ke-21, apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Firman Tuhan katakan begini, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, ini Paulus memberikan surat ya Bapak Ibu ya kepada jemaat yang ada di Filipi Bapak Ibu. Kenapa? Karena Paulus mendapatkan laporan dari anak rohani ya Bapak Ibu bahwa ternyata ada sebagian kecil ya Bapak Ibu ya pelayan-pelayan Tuhan atau umat-umat Tuhan di Filipi Bapak Ibu, kemudian mereka melayani, tetapi mereka melayani bukan untuk kepentingan Kristus Yesus, mereka melayani untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi Alkitab juga dari dulu udah kasih tahu Bapak Ibu, ketika ada orang yang melayani Bapak Ibu, ada begitu banyak orang di zaman Paulus Bapak Ibu, mereka melayani bukan untuk kepentingan Yesus, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Nah hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang pelayanan yang sejati Bapak Ibu ya. Nah banyak orang Kristen yang melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu ya kan, bukan cuma satu dua, itu banyak sekali Bapak Ibu. Mereka yang kemudian memutuskan atau mengambil pelayanan-pelayanan di gereja Bapak Ibu ya, maupun banyak juga yang mengambil pelayanan-pelayanan di luar gereja Bapak Ibu ya. Tetapi hanya sedikit yang melayani Tuhan dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Sangat sedikit orang yang kemudian melayani pekerjaan Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian hati Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju gak Bapak Ibu ya kan? Kalau Bapak Ibu setuju, hanya sedikit yang melayani dengan kemurnian dan ketulusan, Bapak Ibu boleh kasih jempolnya Bapak Ibu. Dan menurut saya ini sangat menyedihkan ketika kita melihat orang Kristen kemudian melayani Tuhan, tetapi ujung-ujungnya hanya untuk mencari kepentingan dirinya sendiri Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, melayani Tuhan supaya mendapatkan penghormatan dan posisi yang terhormat, dan dengan posisinya itu dia bisa mendapatkan banyak keuntungan pribadi Bapak Ibu. Jadi hal yang sama sempat dikeluhkan Paulus nih Bapak Ibu ya, ketika melihat ada orang yang melayani Tuhan tetapi bukan untuk kepentingan Tuhan Yesus, melainkan untuk mencari kepentingannya sendiri Bapak Ibu. Dan di titik ini Bapak Ibu, Paulus memuji Timotius yang melayani dengan ketulusan hati dan sungguh memikirkan kepentingan jemaat, bukan kepentingannya sendiri Bapak Ibu. Ya. Jadi masih di surat yang sama nih Bapak Ibu ya. Ya kan? Ya kan? Paulus juga memberikan pujian kepada Epaphroditus Bapak Ibu yang melayani jemaat dengan dedikasi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Sementara Epaphroditus sendiri sakit parah dan nyaris mati Bapak Ibu, tapi dengan penuh semangat dia tetap melayani Tuhan Bapak Ibu. Nah ini yang seperti ini Bapak Ibu, ini baru hamba Tuhan yang langka Bapak Ibu. Iya kan? Ya jarang Bapak Ibu kita melihat hamba Tuhan seperti Epaphroditus Bapak Ibu. Ya kan, semangat dan pengorbanannya untuk melayani Tuhan itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita bandingkan dengan potret pelayan Tuhan di zaman sekarang, nih sorry nih Bapak Ibu ya, ini bukan bermaksud untuk
menyindir siapapun juga Bapak Ibu. Tapi hamba Tuhan zaman sekarang tuh terlalu cengeng Bapak Ibu, ya kan? Sedikit mengalami kesulitan dalam pelayanan, udah putus asa, betul gak sih? Ketika usulnya nggak diterima, kemudian apa yang terjadi? Ngambek, kemudian mogok pelayanan, nggak ada hadir lagi, nggak datang lagi. Padahal ini belum menyangkut urusan nyawa loh nih Bapak Ibu ya. Ya kan? Ini belum termasuk bagaimana kita nanti menghadapi akhir zaman. Semalam kita belajar tentang akhir zaman, tentang rapture Bapak Ibu. Itu kita ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu dengernya Bapak Ibu, ya kan? Ya kan? Itu baru masa itu akhir zaman nih Bapak. Kita belum sampai ke sana nih Bapak Ibu. Baru urusan-urusan perintilan Bapak Ibu, bagaimana usul nggak diterima, mengalami kesulitan, kita udah nyerah, gampang nyerah Bapak Ibu, ya kan? Jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana jika dalam pelayanan kita harus menghadapi ancaman dan bahaya, dan bisa jadi nomor satu kita orang yang melarikan diri dan menyangkal Yesus Bapak Ibu. Ya, kalau saya baca firman Tuhan Bapak Ibu di dalam 1 Korintus ya pasal yang ke-12. Saya lupa 1 Korintus apa 2 Korintus pasal yang ke-12, bagaimana Paulus menjelaskan waktu dia melayani Tuhan, dia dikejar-kejar, dia disiksa, dia dilempari batu, dia disiksa sedemikian rupa, dia dicambukin Bapak Ibu. Dia ke laut, dia menemui bahaya, di darat dia menemui bahaya, di desa dia menemukan bahaya, di kota dia menemukan bahaya. Paulus begitu mengerikan ketika dia ada dalam pelayanan. Ini yang menyangkut nyawa Bapak Ibu, ya kan? Sedangkan kita yang urusan-urusan remeh-temeh kita udah kecewa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi nih Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini ketika saya sharing ini tentu bukan untuk menghakimi para pendeta maupun pelayan Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi tidak Bapak Ibu. Tapi saya sharing ini pun ini ditujukan buat saya Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi ketika saya sharing kali ini Bapak Ibu, ini seperti pedang bermata dua. Ini juga buat saya Bapak Ibu. Saya harus mengkoreksi diri saya. Sudahkah saya melayani Tuhan seperti Timotius? Sudahkah saya melayani Tuhan seperti Epafroditus? Apakah saya mencari pelayanan ini, melayani Tuhan? Apakah saya hanya sekedar untuk menghidupi diri saya sendiri? Hanya untuk kepentingan diri saya sendiri Bapak Ibu? Ya, saya selalu harus mengintrospeksi diri saya sendiri, mengkoreksi diri saya sendiri Bapak Ibu, ya kan? Apakah saya sudah melayani dengan dedikasi ketika semuanya sudah terbatas? Apakah ketika saya mungkin nanti dalam keadaan sakit, apakah saya tetap akan melayani Tuhan seperti Timotius, seperti Epafroditus Bapak Ibu, seperti Paulus Bapak Ibu, ya kan? Nah, ujung-ujungnya Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketulusan dan kesungguhan kita dalam melayani Tuhan itu akan menunjukkan betapa cintanya kita sama Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Bapak Ibu, maka kita akan bersedia ya melakukan pelayanan dengan harga bayar seperti apapun juga Bapak Ibu. Ya, kemarin waktu hari Sabtu saya membahas tentang menjadi dewasa Bapak Ibu. Ya kan, menurut Yesus menjadi dewasa itu tidak pernah bicara masalah umur, gak pernah bicara masalah status sosial, gak pernah bicara masalah harta kekayaan. Kedewasaan rohani itu juga bukan bicara betapa banyaknya pengetahuan Alkitab yang ada di kepala kita, bukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu baca dalam Matius yang 18, satu hari ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Dan ahli Taurat ini datang kepada Yesus, dia katakan begini, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini bukan orang sembarangan Bapak Ibu, ahli Taurat, betul gak sih? Dan dia mau ikut Yesus tuh bukan ikut Yesus, gue mau ikut lu dong Tuhan, bukan. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bayangin Bapak Ibu, dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Tapi Tuhan kemudian memberikan sebuah jawaban yang menurut saya bukan jawaban boleh atau gak boleh. Tapi Yesus jawab begini, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Seakan-akan Yesus menolak ya bahwa pernyataan ahli Taurat itu yang mau ikut Yesus Bapak Ibu. Ya, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan Yesus kepada ahli Taurat itu? Yang Yesus ingin sampaikan kepada ahli Taurat itu bahwa Yesus mau kasih pengertian begini, kalau kamu mau ikut aku, kamu siap gak bayar harganya? Halo?
Karena di pikiran ahli Taurat itu kalau Bapak Ibu baca ya di dalam Matius 8 itu Bapak Ibu, dari Matius 8 ayat yang pertama itu Yesus hari itu udah terkenal banget Bapak Ibu. Iya kan? Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Jadi Yesus itu terkenal banget Bapak Ibu. Iya kan? Dan ahli Taurat ini berpikir begini, kalau murid-murid Yesus yang lain, yang nelayan, yang pemungut cukai, mereka bisa dapatkan sesuatu dari Yesus, apalagi aku nih ahli Taurat. Aku pasti akan dapat banget. Jadi Yesus ingin sampaikan kepada ahli Taurat itu, kalau kamu mau ikut aku, ini bukan soal mendapatkan apa. Kamu siap nggak bayar harganya? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hari ini dipercayakan sebuah tanggung jawab untuk melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu ya, layanilah ya, melayanilah seperti Timotius, melayanilah seperti Epafroditus. Karena saya percaya Bapak Ibu, ketulusan dan kemurnian yang kita lakukan buat Tuhan itu adalah sebuah tanda kita mencintai Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat melayani, selamat meluruskan hati Bapak Ibu. Karena pelayanan yang berkenan adalah pelayanan yang didasari dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Saya berharap Bapak Ibu diberkati. Ya, Bapak Ibu yang belum melayani nggak masalah Bapak Ibu ya. Kan melayani nggak harus di gereja juga. Ya kan, layanilah keluarga kita. Layanilah orang-orang yang kerja dengan kita Bapak Ibu. Layanilah mereka dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kalau kami boleh belajar. Kami boleh mengerti bagaimana kami punya hati yang mencintai Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami melakukannya dengan ketulusan hati. Kami belajar dari Timotius, kami belajar dari Epafroditus. Mereka begitu luar biasa. Mereka bahkan gak mempedulikan diri mereka sendiri. Demi untuk kepentingan Engkau ya Tuhan, hari ini berikan kami hati seperti hati-Mu. Supaya kami melayani Tuhan, kami melayani Engkau dengan ketulusan dan kemurnian ya Bapak. Karena kami percaya, karena dengan ketulusan dan kemurnian kami gak akan mampu dikalahkan oleh apapun juga. Hari ini Tuhan Engkau persiapkan setiap kami ya Bapa, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Anak-anak Tuhan yang punya iman yang teguh, iman yang punya dasar batu karang. Terima kasih ya Bapak, Engkau kuatkan dan teguhkan setiap kami ya Bapak. Hamba-Mu berdoa, biar apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan sertai kehidupan kami. Tuhan berikan kemenangannya dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.